Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ikhlas Hati Channel, baik secara pribadi maupun keluarga, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah subuh yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita tak ucapkan puji dan syukur kepada Allah yang mantang gebi kepada kita semua kenikmatan sehingga kita dapat menunaikan ibadah salat subuh setelah kita tadi makan sahur. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan puasa dan salat subuh yang kita kerjakan ini diterima tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat di atas salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang menerang. Begitu pula harapan kita tercurah pula selawat itu kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau sehingga nantinya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Banyak kita melihat baliho-baliho, beberaya baliho di seluruh beberapa tempat di Banda Aceh sudah terpajang Selamat Hari Raya. Ini menunjukkan bahawa ternyata kita seperti bermimpi. Hantateh-tateh Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Maka ada satu ulama bernama Imam Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan bahawa kalau Ramadan itu pergi, kita jangan sedih. Kenapa susah? Karena kalau nanti di masa yang akan datang, selama dunia itu belum Allah akhirkan, maka Ramadan itu pasti akan datang lagi di tahun yang akan datang, di tahun 1446. Tapi yang harus ditakuti adalah apakah ketika Ramadan itu datang, jangan-jangan Pak, kita yang sudah pergi meninggalkan dunia ini. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, beruntunglah dan kami ucapkan selamat kepada mereka yang berpuasa. Sudah sebulan penuh mereka menahan dirinya, lalu kemudian Allah memberikan kemenangan kepadanya. Maka kami mengucapkan selamat kepada mereka yang telah berpuasa itu, yang puasanya itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami mengucapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada mereka yang sudah berpuasa selama sebulan penuh, menahan lapar, menahan haus, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasanya, tapi ternyata ada di antara perbuatannya yang justru menggagalkan dia untuk diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang terdahulu itu tidak pernah menghitung apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah mereka lakukan dalam bentuk amaliyah di dalam bulan Ramadan. Tapi yang menjadi perhitungan mereka adalah seluruh apa yang dikerjakan oleh mereka sendiri selama bulan suci Ramadan itu, apakah diterima atau tidak oleh Allah. Ada orang yang kadang-kadang menanam padi, pula padi Pak.
Begitu sudah 3 bulan, 4 bulan, padinya sudah menguning siap panen. Kita juga menanam padi dengan durasi waktu yang sama, Cik. Waktu kemudian kita melihat buah padi kita sudah mulai tumbuh nih, senang katanya, sumringah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan pertumbuhannya, tiba-tiba padi itu sudah mulai ada yang membusuk. Hanagat le hasilnya, gagal sehingga panen padi itu kita kemudian bersedih hati. Maka alangkah harusnya kita nyonya tak bersedih hati tatkala ketika kita sudah bersusah-susah, sudah menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, hantar puto perumah di wate cot uro. Semua usaha yang kita lakukan, semua ikhtiar yang kita lakukan, ternyata di akhirnya kemudian Allah tak memberikan apresiasi dan penilaian kepada kita. Maka getanya susah dan sedih, Pak. Menancit sidra orang ina. Sudahlah mereka kemudian memasak di rumah. Kage penawate untuk tagun bu, untuk tagureng ungkut, pegat kuah segala macam. Begitu suami pulang dia katakan, dek lun han lun pajoh le bunyo lun katro kalau lun pajoh bu bak cut bit kepakat dengan menu. Maka alangkah kemudian istri itu sedih. Kenapa? Susah payah. Mereka enggak perlu pujian, mereka enggak perlu terima kasih, tapi begitu dia tengok kita makan dengan lahapnya luar biasa senang mereka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Tatkala ketika di akhir Ramadan itu banyak mereka itu susah. Ali bin Abi Talib adalah salah satu orang yang paling susah ketika Ramadan mau pergi, Pak. Wate sidro wate sigaga wate kena habis Ramadannya gua rumah, wajah beliau itu enggak senang, wajah beliau itu susah, sedih, muram. Maka ketika sampai ke rumahnya, ditanyalah sama istri beliau, pakan menantrak wajah rono bang hanteplah sagai. Bukankah kita akan menuju sebuah kemenangan yang besar? Bukankah sebentar lagi takbir akan berkumandang di toa atau di tempat-tempat masjid, di rumah-rumah ibadah? Ini menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan akan pergi meninggalkan kita dan kita telah memperoleh kemenangan itu. Maka apa kata Imam Ali bin Abi Talib, apa kata beliau? Aku tidak pungkiri kemenangan itu akan datang kepada mereka. Tapi siapa mereka? Karena yang aku tahu adalah orang yang menang itu salah satu cirinya adalah amal ibadah puasanya itu diterima Allah. Aku khawatir, aku takut jangan-jangan amal ibadah yang kita kerjakan tak diterima Allah. Maka duhai istriku, itulah yang membuat aku tidak bergembira hari ini. Yang yang pegat wajah lun hanteplah uronyo, karena aku khawatir ibadah yang kita lakukan itu tak diterima Allah. Maka sekarang coba engkau kumpulkan seluruh hasil tanaman kita, seluruh hasil kebun kita, sapat mendung. Maka terkumpullah 3 karung kurma, 2 karung gandum. Lalu istrinya bertanya, "Man kepunyo nyo tape bak gerubak, tak intat bak urung gasin. Kita antar kepada orang-orang yang memerlukan. Lalu nanti setelah kita antar kepada mereka, kita minta sama mereka untuk mendoakan kita agar pahala dan amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ridho mereka, minta usaha dari mereka, daripada semua kadang ada di antara mereka itu yang nantinya akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dari pelajaran pertama yang kita dapatkan bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib yang karena sertifikat dari Rasulullah untuk mendapatkan tempat salah satu di dalam surga Allah. Dari 10 orang yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah bakal masuk surga Allah, salah satunya Ali bin Abi Thalib
Kalau sudah ada sertifikat, sudah ada garansi dari Nabi, nyan penilaian Rasulullah kan penilaian cilet-cilet, Pak. Bukan penilaian yang penilaian itu asal-asal. Kalau bahasa anak sekarang itu bukan kaleng-kaleng. Maka kalaulah penilaian Rasulullah seperti itu dalam perhitungannya, detailnya, bahkan kemudian seorang Khalifah Ali bin Abi Thalib itu merasa khawatir ibadahnya tidak diterima Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dari beliau kita belajar orang yang semestinya yakin amalnya ibadahnya diterima Allah tapi masih takut dan khawatir, lantas bagaimana orang yang hari ini beribadah, ibadahnya tidak terlalu mantap sebagaimana ibadah-ibadah orang-orang itu di masa Rasulullah, yang kita belum punya sertifikat dari Rasul, tak ada garansi yang menjamin kita masuk surga, masih ada kocar-kacirnya ibadah yang kita kerjakan, belum sempurnanya keikhlasan dan niat kita. Kenapa kita seolah-olah hari ini, seakan-akan hari ini ibadah kita tu nyangka diterima oleh Allah, lun akan tamang lam surga Firdaus, surga tertinggi. Maka sebegitu itulah khawatirnya mereka. Harusnya kita jauh lebih khawatir lagi, Pak. Harusnya kita jauh lebih takut lagi. Yang kali tapubut, yang hek urocot malam sampai tapubut ibadat bak bulan-bulan puasanya, sampai na kantong-kantong mata tengok yang tanda tengok kurung sampai kadang-kadang kita berletih-letih, harta yang kita punya pun gak tanggung-tanggung, tak petubit. Lombak 10 uro terakhirnya nasabah malam Lailatul Qadar, orang yang beramal ibadah di waktu itu dia akan mendapatkan ibadah yang setara dengan 1000 bulan lebih. Maka secara kualitas ibadahnya luar biasa, walaupun secara kuantitas boleh jadi kalah dengan umat terdahulu. Tapi alangkah ruginya ibadah yang sudah kita usahakan berbentur dengan apa-apa yang mungkin tak diperkenankan Allah, akhirnya ibadah itu tertolak dan tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi seorang istri beliau, Pak. Itu tadi bagaimana seorang yang dijamin Nabi, satu lagi istri beliau itu pemimpin wanita dalam surga lagi, Fatimah Az-Zahra. Tapi masih memiliki ketakutan. Padahal kalau kita lihat dalam sisi kehidupannya Bunda Fatimah, maka alangkah harusnya para ibu-ibu yang di belakang belajar kepada beliau, merenungan Fatimah Az-Zahra pakan jut ke yang menjadi pemimpin di dalam surga. Satu sifat yang terbaik yang dimiliki oleh Fatimah itu adalah memiliki yang bahasa Al-Qur'annya adalah istihya. Apa itu? Rasa malu. Walaupun kalimat istihya itu bukan ingin menggambarkan bagaimana Fatimah, tapi ingin menggambarkan bagaimana wanita yang ditemukan oleh Nabi Musa, dan itu wanita yang nanti berjodoh dengan dia. Kita tidak cerita itu, tapi yang ada pada Fatimah itu adalah sesuatu yang hari ini sudah mulai hilang daripada wanita, Pak. Punya malih. Beliau itu orang yang sangat pemalu. Han kersak kerusuk lagi katanya orang. Ni wanita-wanita sekarang apa-apa nggak malu lagi. Buat konten di TikTok, joget-joget, jilbab tan gesuk atau nagesuk jilbab, bajai ketat. Pupuna masalah dalam keluarga kapugah lebak Facebook. Kasih 10 tahun belum kawin ngelintu, tapi tak ada rasa bahagia. Bak Facebook kepugat, Pak. Setelah itu dibaca banyak orang di komen-komen, semoga rumah tangganya baik-baik saja, nayang-tanyang pakon. Di antara banyak yang komentar rupanya ada mantan ibu tu dulu sebelum nikah sama kita. Dia balas di situ di bawah, nyan ke nyan, bagah tat kamu kawin, han kapreh lung selesai le. Kalau kupugah baik kamu kawin dengan nyan. Nah, akhirnya apa? Bobrok rumah tangga terbongkar hanya karena rasa malu yang hilang itu. Maka Ramadan ini datang, apa yang diinginkan oleh Ramadan? Kita mengekang nafsu, bukan menghilangkan nafsu. Kalau menghilangkan nafsu bahaya, Pak. Kita bukan malaikat, tapi dikekang nafsu itu. Nafsu itu ibarat seekor kuda, yang kuda itu kalau kita tidak arahkan, maka dia akan berlari ke arah-arah yang kadang-kadang kita tidak sangka. Maka perlu pelana kuda, perlu alat kekang kuda,
untuk mengarahkan kuda-kuda itu. Bahkan kuda nyan gesak lagi kacamata, yang nyelung kalan sit lagi kulit jengkol di pudu. Untuk apa? Agar fokus tidak matanya memandang ke sana kemari. Fokusnya nafsu kita di bulan Ramadan ini dikekang. Salah satu yang kebablasan ketika nafsu tak dikekang adalah begitu banyak wanita yang hari ini hilang urat dan rasa malunya. Maka malu itu bagian daripada iman sebenarnya. Separuh dari iman itu malu. Tapi hari ini kita melihat dan mendapati anak-anak kita sudah mulai hilang rasa malu itu. Suatu hari Fatimah lagi duduk dengan Hafsah, Pak. Nguduk dengan Hafsah, tapi kan Hafsah daripada Umar bin Khattab, kan perumoh Nabi. Tiba-tiba lewat jenazah, digotong oleh beberapa orang, beliau tutup mata. Kata Hafsah, "Pakan tutup mata, aku malu sekali memandang jenazah yang sedang dibawa itu, yang auratnya itu, lekuk tubuhnya itu terbentuk, dan aku malu banyak orang yang menengoknya, melihatnya." Hai jenazah watenya hana kerendah lompat, mentang digotong menang, dan kemudian ketika kafan tak mungkin longgar. Pasti orang yang kalau dah dikafankan tu semuanya ketat, terbentuk semuanya. Bentuk ji. Nyawa anak mi pugah bentuk lagi pocong, padahal kenyan masalah ji. Padahal kalau kita kira-kira dalam ilmu fikih, urang yang kabeh umum, urang yang kahan samale alam ngen alam getanyo, itu sudah bebas dari perkara hukum-hukum dan semua beban-beban hukum dan dosa, Pak. Hanali urusan ngenyan. Artinya apa? Tersingkap pun aurat mereka tak berdosa. Yang berdosa tu orang yang membuat dia tu tersingkap aurat, kecuali memang tak sengaja. Tapi karena memang beban hukum pun tak ada, itu tak membuat rasa malu itu tidak muncul dalam dadanya seorang Fatimah. Beliau sampai berpesan kepada Hafsah, "Entre watelon abih umu, gata pugah ba urang semano mayat lon, yu manolon wate malam hari saja. Mandikan saya di malam hari, yang tujuannya agar tidak banyak yang datang. Kalau orang enggak banyak datang, artinya sikit yang lihat. Hanle yang akan menyaksikan beliau. Setelah itu kafankan saya, masukkan saya ke dalam kerendak, top ngempelepah kurma. Tamang lam kaya saboh kaya dalam sabotong atau dalam pokok je yang jetuk long yang handeh legok. Itulah cikal bakal muasalnya kerendah bak gedanyo. Maka apa yang terjadi jamaah? Sampai segitunya beliau berpesan kepada Hafsah. Agar apa? Agar jangan sampai jenazahnya itu diperlihatkan oleh Allah di depan manusia dalam keadaan agak ketat sisi lekuk-lekuk tubuhnya. Ini ya yang kemudian menjadi salah satu dasar bagaimana sifat malu itu muncul dari diri beliau. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah, Fatimah bertanya kepada suaminya, "Hai lintolon pak, apa yang nak terima oleh Rasulullah dalam kajian-kajian halaqah bersama Nabi?" "Banyak sekali, tapi ada satu yang kami harus bawa pulang dan kami harus tanya kepada pasangan kami." Punya. Maka kemudian beliau tanya kepada istrinya, "Apakah engkau tahu, Dek, yang Rasulullah menanyakan wanita itu kedudukannya nanti akan tinggi kalau dia punya sifat itu di hadapan Allah. Tinggi harapannya masuk surga dengan keadaan yang luar biasa." Maka apa yang terjadi? Fatimah tersenyum, dia mengatakan ada dua hal itu. "Kamu tahu?" "Iya." "Kenapa bisa tahu? Saya ini anaknya Nabi." "Dua yang saya akan keterangkan apa yang menyebabkan kedudukan wanita itu tertinggi di dalam surga dan menjadi tempat yang teragung bagi mereka. Yang dua ini harusnya dimiliki pasca Ramadan nanti untuk orang wanita." "Apa dia, Pak?" "Untuk laki juga boleh." Yang pertama adalah tak pernah terlihat laki-laki. Ibu ini tak pernah terlihat oleh laki-laki. Dan yang kedua, tidak pernah melihat laki-laki. Yang kiban boh maknanya. Ibu-ibu ilikot dia yang di antara gorden-gorden deh kanan dong kah? Lompih deh kalau ibunya. Apakah begitu? Tidak. Yang dimaksud oleh Fatimah itu adalah yang tak terlihat oleh laki-laki itu adalah saat ketika ia sedang berpakaian dengan pakaian sempurna, sudah tutup aurat, bajai kalonggar han ketat. Tiba-tiba di waktu laki-laki itu memandangnya, dia risih, Pak. Yang urina lagi yang harus di.
Ketika ada orang lain yang bukan suaminya, bukan anaknya, bukan abangnya, bukan sosok dalam keluarga, yang ketika ditatap oleh laki-laki padahal wanita ini sempurna tertutup auratnya, narasa hana nyaman. Itulah yang dimaksud oleh Fatimah tadi. Atau tatkala ketika terlihat laki-laki itu adalah tatkala ketika berjumpa berpapasan dengan seorang laki-laki, dia tundukkan pandangan hangga kalan bahpi urang agamnya tak ganteng hat. Nama kalan, ya Allah pak kecil lewat, tapi anak pula pak kecil sebab ganteng urang. Maka orang yang sejatinya dia tahu dan memelihara malu itu, dia tundukkan pandangan. Hari ini enggak seperti itu. Hari ini tidak terlihat seperti itu. Kenapa? Banyak orang yang hari ini justru menikmati wanita lain yang bukan istrinya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari rencana syaitan. Gepegat rumah orang lainnya lebih bening lagi sang rumah tayo hana bening li. Sementara ada orang yang melihat istri kita, dia katakan istri bapak tu cantik juga ya. Tapi kita sebagai suaminya mengatakan, lagak tak ibu je lupa je. Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dua orang ini adalah dua orang yang luar biasa, yang saking luar biasanya jadi pemimpin dalam surga, jadi orang yang menghuni surga, tapi takutnya luar biasa terhadap amalan ibadah yang telah dilakukan mereka selama bulan Ramadan. Nyokat roh bak tempat tayo ka 20 euro tayo tak puasa apa versi NU, nyawak Muhammadiyah ka 25 euro versi Muhammadiyah. Yang unuk tuan purahkan untuk melakukan perbedaan itu. Tapi yang ingin saya lihat adalah dampak apa yang telah kita dapatkan selama 25 hari itu, 24 hari itu. Itulah makna selamat hari raya sebenarnya Pak. Kenapa selamat hari raya dengan ditandai dengan amalan-amalan dan perubahan efek? Karena orang yang menang adalah orang yang berubah lebih baik di atas ketika Ramadan itu datang kepadanya. Maka tatkala ketika kita sudah merasakan efek Ramadan, yo kalau lebih lo bunge hanale cemburu kakureng bacut hantadet anu mitle rumah tangga get ibadah luar biasa tak perbaiki dengan saudara sama-sama orang Islam tak pemaaf han gad bubuk sesuatu yang membuat orang lain itu merasa terzolimi. Maka semua perbuatan-perbuatan baik itu melekat pada diri kita, maka kita sudah bisa mengatakan selamat hari raya. Tapi kalaulah kita biasa saja, perubahan hana bak getanyo Ramadanyo kalage-lage sang kahanali pakan menan kan le urang wate ka akhir-akhir Ramadan kahana semayang li tarawih. Kagabu jak bak tempat-tempat belanja, kagabu yak cat rumah, kagabu yak pegak kue. Sehingga orang-orang ini suasana Ramadannya udah nggak terasa lagi Pak. Dan sudah kita lihat akhir-akhir ini di 10 terakhir, justru kita memang tidak melihat lagi suasana tarawih itu, suasana Ramadan itu. Yang malam pun na urung-urung dak bak jalannya pakai mukena gebak ane ngelintu ya ajak bak masjid. Sajadah kau gantung ino sabo. Semuanya orang berduyun-duyun, kemana-mana yang ada masjid penuh. Tapi hari ini kita dapati Pak, warung-warung tempat makan, warung-warung yang buka baju, tempat-tempat usaha mandum kagak buka segala poh kurung katehah. Seolah-olah Ramadan sudah pergi. Padahal Ramadan belum meninggalkan kita. Bahkan di hari terakhir banyak sekali fadilah dan keutamaan yang harusnya kita dapatkan. Tapi yang luar biasanya adalah justru kita meninggalkan Ramadan terlebih dahulu. Maka orang yang meninggalkan Ramadan terlebih dahulu sudah tidak lagi memperbaiki diri dan fokus beribadah, hanya jaga drole, tidak lagi ada pengekangan nafsu, maka itu tidak bisa mengucapkan selamat hari raya. Karena hari raya itu kata Ali bin Abi Thalib 3 cirinya. Yang pertama amalnya diterima Allah, yang kemudian dosanya diampunkan Allah, dan yang terakhir semua kebaikan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan tetap harusnya bertahan sampai berjumpa di Ramadan di tahun yang akan datang. Maka ada satu ulama mengatakan, wahai hamba Allah, kalau kamu sembah Ramadan, sebentar lagi Ramadan akan pergi. Tapi kalau kamu sembah Allah, yakin dan percayalah, Allah tidak akan pernah pergi. Artinya apa? Yang kata pubutnya behana sampo wate kali puasa kahanali. Bacaan Quran kita jangan hanya giatnya di Ramadan, alihnya kata sak lembak rak deh Quran tayo baik menang.
Menancit ketika tak sembahyang, ibadah solat 5 waktu sudah di jamaah di masjid. Jangan hanya pada bulan Ramadan, jangan sampai untuk naik pegat bak Facebook, bak media-media sosial dicari orang hilang. Siapa dia? Jamaah tetap Ramadan. Ciri-cirinya orang yang waktu Ramadan semangat, jino kahanali. Jangan sampai begitu, karena yang kita sembah bukan Ramadan. Walaupun fadilah keutamaan beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan, tapi semua perbaikan diri itu, semua ibadah yang kita tingkatkan itu harusnya bertahan walaupun Ramadan telah tiada, karena dia adalah salah satu ciri orang yang menang di hadapan Allah. Oleh karena itu jamaah mentengna padum rote 5 urote 6 urote nya memang lebih kurangnya itu harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, karena itulah bagian prestasi yang harusnya kita raih. Kenapa? Karena sebagaimana yang kami katakan lagi yang tadi adalah belum tentu Ramadan di tahun yang akan datang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. 10 terakhir Ramadan ini kasih sayang Allah Pak kepada kita. Pupu nabut yang hangget limang oleh Allah selamanya, yang kadang-kadang hanapah mandum nyan mandum akan dapat kita perbaiki dan diubah, bahkan diampunkan dosanya di saat 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka sebenarnya 10 terakhir ini bukan untuk kita menghitung hari raya, tapi 10 hari raya 10 hari terakhir Ramadan ini adalah untuk kita memperbaiki lagi, lebih lama lagi memperbaiki dirinya, terutama dalam hubungan kita dengan tempat ibadah. Maka bak masjid-masjid mulai disunahkan iktikaf. Tujuan iktikaf itu adalah agar lebih lamanya kita duduk di masjid untuk membangun rasa yang ada di dalam dada kita. Maka mudah-mudahan 10 terakhir ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla itu adalah kalimat yang disebut dengan banyak harapan. Harapan itu terbagi dua, ada harapan yang mustahil, ada harapan yang insya Allah terkabulkan. La'allakum itu la'alla, kalimat la'alla itu adalah itu condong kepada harapan yang insya Allah mudah akan diberikan Allah dan pasti terkabul kalau kita mau mengikuti seluruh apa-apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya dalam beribadah. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua untuk kita bisa bermenah dan mengikat-ikat pinggang kita sebagaimana pesan Rasulullah di 10 terakhir itu, agar kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin di bulan suci Ramadan dan berhak memperoleh satu tiket surga Ar-Rayyan yang disiapkan untuk orang yang berpuasa. Wallahu a'yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.